Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NIM 20030631 dari Fakultas Pertanian Program Studi Peternakan. Di sini saya akan melakukan praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidiarasari SPTMP. Di sini saya akan membedah bebek atau dengan nama Latin Anas platyrhynchos domesticus. Baiklah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan bagian luar bebek. Yang pertama ada caput atau kepala. Di caput atau kepala ini terdapat rostrum atau paruh. Rostrum terdiri dari dua bagian, yaitu maksila rahang paruh atas dan mandibula rahang bawah. Selanjutnya ada organon visus atau mata. Di organon visus atau mata ini terdapat dua bagian, yaitu ada iris berbentuk seperti cincin dan pupil pas di tengah-tengah bola mata. Selanjutnya ada nares anteriores atau lubang hidung. Selanjutnya ada bagian kolum atau leher. Selanjutnya ada trunkus atau badan, dan yang terakhir ada ekor atau caudal. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian-bagian bulu pada tubuh bebek. Yang pertama ada remiges atau bulu sayap. Yang kedua ada tetrikes atau bulu badan. Yang ketiga ada retrikes atau bulu ekor. Yang keempat ada parapterum atau bulu bahu. Selanjutnya ada alula atau bulu yang tumbuh di ibu jari. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis bulu. Yang pertama ada plume. Yang kedua ada plumulae. Yang ketiga ada filoplumae. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari bulu plume. Yang pertama ada kuil, bagian ujung. Yang kedua racis atau batang. Yang ketiga ada vexillum, bagian kiri dan kanan. Selanjutnya ada barbule distal, bulu yang menuju pangkal. Selanjutnya ada barbule proximal, bagian pangkal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari ekstremitas anterior. Yang pertama ada humerus atau tulang lengan atas. Yang kedua ada radius dan ulna. Radius dan ulna ini adalah tulang yang berdampingan. Ulna tulang yang paling besar dan radius yang lebih kecil. Selanjutnya ada ossa carpalia dan ada tulang carpometatarsus. Dan yang terakhir ada digiti. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari ekstremitas posterior. Yang pertama ada tulang femur. Selanjutnya ada patella. Selanjutnya di belakangnya ada fibula. Selanjutnya ada tulang tibia. Selanjutnya ada tulang tarsometatarsus. Selanjutnya ada tulang metatarsus dan phalanges. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian dari preparat sebelum dibongkar. Yang pertama ada cor atau jantung. Selanjutnya ada liver atau hati. Selanjutnya ada gizzard atau empla. Selanjutnya ada lema abdominal. Selanjutnya ada intestinum atau usus. Dan yang terakhir ada kantung empedu atau gallbladder. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tractus respiratorius atau sistem pernapasan. Pertama dimulai dari nares anteriores atau lubang hidung. Nares anteriores ini terbagi menjadi dua, yaitu nares externus atau lubang hidung bagian luar dan nares internus, lubang hidung bagian dalam. Lubang hidung ini berfungsi tempat masuknya udara, kemudian masuk ke cavum oris.
Di kapum oris kita akan menemukan glotis. Glotis akan menutup saat makanan masuk dan akan terbuka saat udara masuk. Hal ini berfungsi agar makanan tidak masuk ke sistem pernapasan dan tidak masuk ke paru-paru. Kemudian kita turun lagi ke laring. Laring ini berfungsi sebagai penghubung antara trakea dengan pangkal mulut. Selanjutnya trakea. Trakea ini berfungsi untuk menghubungkan laring dengan siring. Siring ini berfungsi sebagai penghasil suara. Kemudian kita turun lagi akan bertemu dengan bronkus atau percabangan. Bronkus atau percabangan ini terbagi menjadi dua, yaitu kiri dan kanan, yaitu dexter dan sinister. Bronkus ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara dari pernapasan atas ke paru-paru dan sebaliknya, dari paru-paru ke luar atau pernapasan atas. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru ini atau pulmo berfungsi sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dengan uap air menjadi oksigen dari air. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem digoskleria pada ternak bebek atau sistem pencernaan pada ternak bebek. Yang pertama dimulai dari oris. Oris atau mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan cairan yang dikonsumsi oleh bebek ke sistem pencernaan. Di dalam oris mengandung enzim amilase yang berfungsi mengurai karbohidrat menjadi glukosa dan juga dapat langsung mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Selanjutnya ada glandula saliva. Glandula saliva ini memiliki bentuk yang sangat kecil sehingga kita dapat melihatnya. Kita hanya dapat melihatnya dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada faring. Faring atau percabangan. Faring atau percabangan ini terbagi menjadi dua percabangan. Yang pertama ada laring dan yang kedua ada cabang esofagus. Laring ini berfungsi sebagai sistem pernapasan dan esofagus untuk pencernaan. Selanjutnya esofagus. Ini berbentuk mulus yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara faring dengan tembolo atau crop. Selanjutnya ada tembolo atau crop. Tembolo atau crop ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sebelum masuk ke sistem pencernaan. Selanjutnya ada saluran proventriculus. Saluran proventriculus ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis. Selanjutnya ada gizzard. Gizzard ini terbentuk dari otot-otot yang berfungsi sebagai tempat penggilingan makanan yang dibantu oleh grit atau batu-batu kecil. Duodenum. Duodenum ini berfungsi untuk memecah makanan. Selanjutnya ada jejunum. Jejunum ini berfungsi untuk menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Setelah dicerna akan bergerak kembali menuju ileum. Ileum sendiri berfungsi sebagai tempat penyerapan makanan. Selanjutnya ada seka atau usus buntu. Seka atau usus buntu ini terletak di antara usus halus dengan usus besar yang terbentuk dua kantong, dan apabila hanya satu kantong disebut dengan sekum, yang berfungsi mencerna serat kasar atau bahan lainnya yang tidak dicerna sebelumnya. Selanjutnya ada usus besar atau rektum. Usus besar atau rektum ini merupakan perpanjangan antara usus halus, terdapat pada bagian akhir usus halus dan menuju ke arah kloaka. Rektum sendiri ini berfungsi sebagai tempat penyaluran sisa-sisa makanan menuju ke kloaka. Selanjutnya ada kloaka. Kloaka ini sendiri berfungsi sebagai tempat saluran akhir yang disebut juga sebagai muara tiga saluran, yaitu pembuangan hasil pencernaan dari metabolisme serta saluran Baiklah, di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian gizzard yang sudah dibelah. Gizzard sendiri berbentuk oval, terletak di antara proventriculus dengan batas atas usus halus, yaitu duodenum. Besar kecilnya gizzard ini tergantung terhadap ternak dan aktivitasnya.
Hizat atau pela ini adalah organ dalam unggas yang berfungsi untuk menggiling atau melumatkan makanan dengan bantuan otot-otot yang sangat kuat dan dibantu oleh selaput mukosa atau selaput lendir yang sangat tebal. Di dalam hizat juga terdapat grit atau batu-batu halus yang membantu untuk menghaluskan makanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada ternak unggas, khususnya bebek. Sistem reproduksi unggas terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Yang pertama kita akan masuk yang primer atau ovarium. Sistem reproduksi primer atau ovarium merupakan tempat perkembangan dan pemasakan sel telur atau ovum. Bentuknya seperti anggur dan terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal atau ren. Selanjutnya, reproduksi secara sekunder atau ovidum. Sistem reproduksi sekunder atau ovidum merupakan serangkaian saluran yang panjang dalam reproduksi yang fungsinya itu untuk menghubungkan ovarium dengan vagina. Sistem reproduksi secara sekunder terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada infundibulum sebagai tempat fertilisasi atau tempat pembuahan. Selanjutnya ada magnum. Magnum berfungsi sebagai tempat untuk mensekresi albumen atau putih telur serta tempat terjadi pembentukan kalzai. Selanjutnya bagian ismus. Bagian ismus ini berfungsi sebagai tempat mensekres kerabang tipis atau membran sel. Selanjutnya masuk ke uterus. Bagian uterus ini berfungsi untuk tempat pembentukan kerabang atau cangkang telur. Selanjutnya masuk ke bagian vagina. Bagian vagina ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. Selanjutnya masuk ke kloaka. Kloaka ini berfungsi sebagai tempat pembuangan feses, urin, dan tempat keluarnya telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem nervosum. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar. Cerebrum atau otak besar ini berfungsi untuk mengatur gerakan tubuh atau menyimpan memori. Selanjutnya ada cerebellum atau otak kecil. Cerebellum atau otak kecil ini berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan dan menjaga postur tubuh. Selanjutnya ada medulla oblongata. Medulla oblongata ini berada di bawah cerebellum, berfungsi untuk menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Medulla spinalis atau sumsum tulang belakang ini berfungsi untuk membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ tertentu. Baiklah, sekian video praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.